Nak dua pantun seiring. Sungguhlah banyak kayu di rimbo, tempat bersarang si burung balau. Sambutlah salam pembuka kato, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tambah satu lagi Bapak. Dari jauh nampak kapal melintang, pasang bendera luang kemudi. Darilah jauh Bapak dan Ibu, tamu undangan kami sudah datang. Kami sambut dengan rasa bahagia dan senang di hati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bapak Haji Abdul Ghani, SPDME, beserta seluruh jajaran ASN, pejabat struktural dan fungsional di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-muslim silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabadu. Yang kami hormati para narasumber kita hadir bersama kita. Pertama, GM Geopark sendiri, beliau adalah penggagas, kalau istilahnya itu perintis, penggagas dan pendiri Geopark Merangin, yaitu Bapak Dr. Agus, dan beliau ada Kepala Bapeda. Dan beliau itu sudah menjadi narasumber kemana-mana di Nusantara. Kemarin jadi narasumber pemateri tentang geopark di Hujai. Nah, jadi beliau sudah diakui secara nasional dan bahkan internasional nanti. Di Malaysia juga beliau diundang, Thailand juga. Kemudian selanjutnya menghormati dari kepolisian yang hadir bersama kita. Kemudian dari Kepala Balai BNKS, ya. Alhamdulillah, karena beliau yang punya hutan, ya, yang punya hutan, dan sama-sama bagaimana menjaga melestarikan hutan. Alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Nanti para materi ini nanti akan menyampaikan kepada kita soal bidangnya, dan nanti yang paling mendalam apa itu geopark, bagaimana itu nanti Pak Dr. Agus. Mungkin saya hanya sedang pengantar saja terkait dengan pendidikannya. Kemudian yang kami banggakan, Bapak Ibu, para peserta workshop dari Kepala SLPP, kemudian Wakak Kurikulum, kemudian para panitia penyelenggara, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kami banggakan. Mari kita bersama-sama mengawali acara ini dengan selalu bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama-sama hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang 4, itu cuma 4. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4. 1. Wilayah geografi, ya. Sebuah geografi yang memiliki warisan geologi dan keanekaragaman geologi yang bernilai tinggi, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati, keragaman budaya yang menyatu di dalamnya, yang dikembangkan dengan 3 pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, pengembangan ekonomi lokal. Jadi geopark ini bukan berarti hanya fosil-fosil, ya. Jadi kadang-kadang kemarin tuh pemahaman kita kawan-kawan geopark itu PD yang terkait bidang keekonomian, pertanian, peternakan, perkebunan, di situ ada.
Jadi itu satu kesatuan. Jadi kalau kawasan geopark cuma adanya fosil yang dikembangkan itu tidak utuh, tidak ada artinya. Maka ketika kita berbicara geopark, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang harus kita bina dan kita kembangkan sehingga nanti memberikan multiplier effect untuk kita, untuk masyarakat, untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kembali kepada tema kita bahwa pekan dan sesi praktis baik menjaga praktik baik untuk menjaga bumi dalam semarak Merdeka Belajar. Kembali kepada masalah pendidikan, saya akan mengenai pendidikannya. Nanti konservasinya dari kehutanan, kemudian nanti ekonomi, pengembangan ekonomi nanti Bapeda akan menyampaikan surat sejarah dan sebagainya. Kita akan menggaris pendidikan. Kami atau kita selaku pemangku kependidikan ingin bagaimana bisa memanfaatkan geopark ini dalam rangka kita memajukan pendidikan kita. Kita akan mengambil praktik baik dari geopark ini untuk kemajuan yang akan diolah disatukan dengan program pendidikan kita. Ya, kalau zaman dulu ada pelajaran ilmu bumi, ada pelajaran sejarah lokal, ada dulu kita ada sejarah pun, sejarah lokal, sejarah Indonesia, sejarah dunia zaman dulu ya. Ada SI, ada SD zaman dulu ya. Tapi mungkin bapak-bapak kelompok mutakhir tidak mengalami ya Pak ya. Tidak mengalami. Dan kalau kita mengalami ya. Ya, ada ilmu bumi, ya ada ilmu bumi, ada sejarah Indonesia, kemudian ada istilah sejarah dunia. Dulu tuh memang kita papahan sahur segala macam di mana orang tidak tahu apa zaman dulu kan dimanapun tidak tahu. Nah, tidak tahu sungai terpanjang di Kabupaten Merangin, tidak tahu berapa jumlah sungai yang di Kabupaten Merangin, tidak tahu berapa jumlah panjang jalan raya di Kabupaten Merangin, tidak tahu berapa jumlah jalan desa, tidak tahu zaman sekarang. Zaman kita dulu tahu. Tahu gunung tertinggi ketinggiannya berapa, anak sejarahnya bagaimana, meletus tahun berapa, tahu. Nah, sekarang anak-anak kita sudah kehilangan lagi. Nah, dengan adanya geopark kita Merangin ini, kita akan mengambil praktik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Karena depan saya Kamabidus. Salam pramuka. Yang semati dan sebanggakan Bang Abdul Ghani. Beliau ini abang saya, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan. Terima kasih Pak. Mimpi saya, mimpi kita semua untuk membuat kurikulum muatan lokal di Dinas Pendidikan bisa ketujuh tahun ini. Soalnya ini kenangan kita sebelum pensiun ya Pak. Ya, yang kedua ini tahun depan pensiun. Saya, abang bulan berapa? Bulan Juli, saya Agustus September. 60 tahun. Usia 60 harus hengkang. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Gitu. Mudah-mudahan sahabat Bapak Ibu yang ada di depan saya bisa menggantikan kami nanti salah satu. Dan seperti dan sebanggakan Bang Eko, AKP Bang Eko Saudarius dari Kuala Semangin. Terima kasih Bang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Bersama itu kita hebat. Yang seperti dan sebanggakan sahabat saya nggak disebut zaman no disebutnya nama bapak awak Bang Zainuddin, kepala bidang Taman Nasional Akuisisi Surat yang ada di Kabupaten Merangin. Beliau ini sahabat saya, teman saya. Kami membangun kolaborasi yang semakin kuat antara
segitiga antara pemerintah daerah, Balai Besar Taman Sulawesi Selatan dan Merangin Jambi UNESCO Global Compact. Utamanya yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu, sumber ilmu yang ada di depan saya. Karena di depan saya ini adalah sumber ilmu yang luar biasa. Dari kepala sekolah dulu, itu juga ada dua yang guru-guru di belakang. Sahabat-sahabat saya yang luar biasa, karena ada Bang Ucok juga, Pak Yeto dan beberapa doa. Tidak nampak bumi dalam semarak Merdeka Belajar. Bumi dan Merdeka Belajar. Ya. Menjaga bumi dan Merdeka Belajar. Tadi sampaikan panjang lebar oleh abang kita. Anak-anak kita tidak tahu lagi gunung tertinggi di Merangin. Berapa buah gunung di Merangin? Anak-anak kita tidak tahu lagi. Ada 4 gunung. Gunung Masurai, Gunung Longkan, Gunung Sumbing, Gunung Wilo. Anak-anak kita tidak tahu lagi sungai terpanjang di Kabupaten Merangin, malah terpanjang di Provinsi Jambi sebenarnya. Namanya Sungai Tebesi. Dari mana asalnya? Hulunya dari Masurai sampai ke Muara Tebesi, lintas kabupaten. Bapak Ibu sekalian. Nah ini banyak lupa gitu. Nah oleh karena itu juga saya mencoba menggagas ini beberapa tahun. Saya kasih tahun duit sertifikasi yang garantis Bang, tiap tahun untuk pembuatan lokal. Anggarannya sudah saya kasih tahun tiap tahun, baru tahun ini. Alhamdulillah, ini keren nih Bang, luar biasa. Dan ini abang saya ini memang yang lunak jempol. Seluruh derajat udah begini hadir juga. Pokoknya selesai kepala dinas pendidikan di Bantak Pokloda. Oh ya saya lupa mengenalkan diri tadi. Nama saya Agus, agak gila urusan selesai. Daripada kamu nggak tahu ya, nggak tahu dulu. Nah, Agus agak gila urusan selesai. Nah, sehari-hari saya dipercayakan oleh Pak Bupati menjadi kepala benda atau gabungan atau gabungan ya yang memiliki situs warisan geologi. Ya ada warisan geologi, ada keragaman geologi. Gitu, ada keragaman, ada warisan. Itu geologi. Ya. Terus yang bernilai ya, respect warisan geologi, ya, geoheritage. Nah, keragaman geologi, geodiversity, keragaman hayati, tadi flora fauna, ya. Flora fauna ini nanti karena yang diundang sekarang Pak Nyudin, nanti beliau akan lebih detail. Terus ada keragaman budaya. Nah, 3. Jadi ada 3 fondasi pokok utama dari Taman Bumi itu, geopark itu. Yang pertama ada geologi, baik itu warisan geologi maupun keragaman geologi. Nah, contohnya fosil, di sepanjang Sungai Merangin itu banyak fosil sampai Sungai Manggarai. Fosil kita itu di dunia lebih dikenal dengan nama fosil flora Jambi. Fosil flora Jambi itu usianya Permian. Permian itu di geologi. Nah, di geologi itu usianya, kalau kita posisi yang kita itu di karbon akhir dan jurang awal, Permian awal, maka kita di 3.305 juta sampai 290 juta, 7 juta. Jadi kemarin kita sepakati di Bandung itu untuk sebutan supaya memudahkan untuk masyarakat awam, usianya 300 juta tahun. Dan itu adalah milik Bapak Ibu sekalian. Ada fosil pohon, ya, Araucariopsilon, ya, usianya 300 juta tahun. Ada pohon daun pakis. Nah, pakis ini juga bermutasi sampai sekarang. Bisa dibuktikan di sepanjang Sungai Merangin itu banyak pakis-pakis ya dari Permian 300 juta tahun yang lalu. Dia bermutasi. Lalu ada pohon tumpul pandan. Pandan itu juga bermutasi sampai hari ini. Ada banyak pohon pandan ibo atau gedang-gedang luwe-luwe dari panjang daun. Nah itu pandan. Ya. Ada makra jenis. Nah makra ini. Dan itu fosil istimewa di dunia. Apa istimewa? Bapak Ibu lebih tahu daripada saya, karena saya lari bahasa Indonesia.
Nah, waktu belajar bahasa Indonesia, ibu mengingat lah, cibi itulah ibu besok pergi ke cibi, misalnya. Mana tak? Wah, meskipun dan istimewa di dunia, satu-satunya di dunia, tidak ada di belahan dunia manapun di belahan manapun di dunia ini tidak ada, hanya ada di langit. Itu milik kita semua. Itu yang ingin saya sampaikan. Lalu ada, kalau orang tungkal, orang ganti-ganti di pantai bangga dengan wah kami punya siput, banyak siput ya, ada kerang, sulit dan biota laut lainnya. Oh jangan kalah bu. Kata, kami juga punya siput. Siput itu adalah biota laut, hewan laut. Tidak, kita tidak ada laut. Siapa bilang tidak ada laut? Nah, makanya tak percaya, ikut apa? Kita tengok ada bekas-bekas laut purba. Nah, ada fosil kerang, ada fosil dan biota laut lain. Usianya berapa? 300 juta tahun. Itu dari berbagai belahan dunia. Itu dibuktikan bahwa di Gua Tiangko, Gua Sengering, Gua Harimau dan lain-lain itu ada artefak-artefak antropologi, arkeologi, ya. Di situ ada artefak usianya 9.210 tahun. Ya Pak. Saya ini lagak-lagak pertama jadi geologis. Terus jadi biologis. Nah tuh agak-agak jadi budayawan. Nah, karena saya dituntut untuk itu. Saya bukan PNR, dipaksa oleh Pak Bupati jadi ilmu peta. Jadi harus tahu gula-gula. Liburan kita bawa field trip anak-anak kita, bawa ke Gua Tiangko, Gua Sengering, bawa ke Muara Karim, jalan aku Sepanggalong. Saya datang ke bawah itu, ya. Terus bawa ke surga tersembunyi Indonesia, surga tersembunyi dunia dijangka. Bawa trip di situ. Jadi jadwalkan Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, jadwalkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita bahwa 1 tahun sekali harus untuk praktek baik mengenal alam, wisata untuk apa? Kalau perlu bawa camping. Saya camping ground sudah kita bangun dengan baik di Jakarta. Ya. Nah, dari apa? Ada artefak-artefak tadi balik lagi ke lektor. Itu ada Gua Sengering, itu ada aktivitas manusia prasejarah dan itu sudah diuji secara keilmuan, diindikasikan bahwa di sana ada manusia gua, manusia prasejarah, usianya dari peninggalan itu 9.210 tahun. Itu baru di permukaan Bapak Ibu. Gua kita itu usianya 200 juta tahun. Kalau digali lagi ke bawah, pasti banyak artefak lagi dengan usia yang berbeda, lebih tua dari kami. Gitu. Kayu ada lagi. Nah, lalu ditarik ke selatan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa, kawan-kawan bisa nanti pakai mobil langsung ke Batu Larung di Bukit Tua. Peninggalan megalitik. Jangan kita bercakap, oh zaman megalitik bentuknya aku macam itu, tengok di foto lah. Ayo tidak, tadi itu ganti tepuk betul. Mau itu nengok ke situ. Di Sentuh, pakai mobil situ. Di bawah situ sampai ke situ mobil. Papan informasinya aku buat di situ. Semua gerbang masuk masih harus buat di situ. Situs megalitik Batu Larung. Terus di apa ada? Di Nilo Dingin, di Tanjung Kasri, Renang Gumumur, Lubu Bentilin, di apa? Di Jangka Timur banyak. Situs-situs megalitik itu ada di kita, membuktikan bahwa jejak-jejak sejarah mulai dari manusia prasejarah, manusia gua itu bisa ditelusuri dan dibuktikan barang itu ada. Betul. Orang bempek tuh, seperti gua bempek belakang tuh, kalau di bawah tuh ke situ tak boleh balik, pokoknya bawa kompas, pasti nyeret-nyeret kompas. Nyelum, dia nyeret goa, baru nyeret Arab, nyeret Silawan, baru nyeret lum, nyeret Batu Selendring. Tuhan ada pakai tutup ini. Ke timur di Karangmerahi ada peninggalan. Ya ini yang saya katakan tadi. Ya. Nanti sekali lagi ditampilkan di Gua Tiangko.
Gua Sengkering ya. Ada di bawah. Nih, yang di sini ini ya, artefak ini yang ditemukan itu ya, itu usianya 9.210 tahun di Gua Teko, Gua Sengkering Padang. Nah, lalu ada di Selindrik tadi, balik kok, Selindrik kok. Nah, ini batu Selindrik. Nah, itu. Nah, mulai batu ini kan. Nah, batunya nih kok. Nah, fokus ya ke sini kok. Lagi keluar tuh di Epok. Saya janji orang berdua di Lunggu rata di 600 tahun lalu. 600 tahun sudah usia rumah-rumah tua gitu di Rata Panjang, di Jakat, di Sumbaru Batu, itu rata-rata di. Nah, ternyata Merangin itu menurut evaluator UNESCO kemarin yang saya bawa, ternyata Merangin itu adalah pusat pengetahuan, pusat ilmu pengetahuan dunia. Karena nenek moyang orang Merangin sudah mampu membuat konstruksi bangunan tahan gempa, ya, di ratusan tahun yang lalu, dan saat ini sedang dikembangkan oleh masyarakat modern. Jadi mereka bilang, oh, Merangin ini adalah pusat ilmu pengetahuan dari budaya, dari teknologi. Nah, gua ada tahu Kak, dari yang lain, dari pisang, itu banyak sekali di Merangin. Dan itu sudah diakui, ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi warisan tak benda Indonesia. Tahu segala macam ya, itu harus kita lestarikan. Dari bumi tadi, ya, dari geologinya tadi, dari biodiversity-nya tadi, keragaman hayati, terus sampai ke apa? Sampai ke budaya tadi, keragaman budaya kita. Dan di semua itu ada dan bisa dibuktikan di Merangin. Kita tidak ngomong, nak cakap-cakap, kecap-kecap handar beda. Kayo, negeri kita adalah negeri yang kaya raya. Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menggambarkan sedikit proses pembentukan Pulau Sumatera. Karena tadi sudah bicara fosil ya. Pulau Sumatera itu di Permian, di Permian, di Kapur Akhir, dia kalau menurut orang geologi itu, kalau saya kan pura-pura geologis nih. Kalau orang geologi macam Iko nih, yang pendidikannya geologi betul, itu di antara masa geologi itu terjadi kiamat. Jadi Devon, kiamat, muncul Permian, kiamat, muncul Jura, kiamat lagi, gitu, seperti itu ya. Nah, dia bertumbuh terus ya. Lalu setelah kiamat itu dia hancur, dunia itu hancur, dia bertumbuh balik. Nah, itu yang menjadikan waktu kiamatnya di Permian itu. Nah, ini tertimbun ya, fosil-fosil pohon-pohon tertimbun, semua itu tertimbun dan itu memfosil. Tertimbun ada sebelum gunung dan kegiatan aktivitas vulkanologi itu menimbun pohon-pohon, kerang dan segala macam itu membuat dia memfosil. Lalu tersingkap. Pada akhirnya saat sekarang dia tersingkap, ketemulah dia sudah memfosil. Lalu bagaimana pembentukan Pulau Sumatera? Pulau Sumatera itu dia baru terbentuk pada 125 juta tahun lalu. Fosil kita tadi 300 juta tahun. Gua Sengkering, Gua Teko, Gua Sengayau 200 juta tahun. Sumatera 125 tahun, 25 juta tahun. Dulu barang tudak daripada Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera itu, ini kan ada kepulauan Kartasian namanya. Ada benua Pangean, ya. Kalau ditarik lagi nanti dia satu benua, satu dunia. Tapi kita di Pangean saja, di Permian saja. Nah, ada Pulau Utara Kartasia dan ada Pulau Selatan Kartasia. Di Pulau Selatan ini ada gunung, namanya Gunung Katai. Nah, itu Gunung Katai ada di pinggir pantai di sini, Gunung Katai namanya. Gunung ini sisanya masih ada sekarang, bisa dibuktikan di Pelepah. Yang batu dieksploitasi orang itu busur-busur gunung api Gunung Katai, Kartasia, di kepulauan Kartasia. Nah, Gunung Katai itu meletus luar biasa, ya, sehingga terjadi pengangkatan permukaan bumi. Oleh proses vulkanologi itu terjadi pengangkatan permukaan bumi, sehingga Pulau Utara ini menjadi Cina bagian utara, ya, Tiongkok bagian utara, Pulau Selatan menjadi Cina bagian selatan dan Indochina, gitu. Lalu ada pecahan-pecahan formasi, serpihan-serpihan itu bergerak.
ada yang menaik, angkat, ada berangkat, ada berujang, ada bergerak. Pergerakan itu pada 125 juta tahun lalu itu menyatu. Nah, saya ikutkan serta di situ dan alhamdulillah saya bisa mengibarkan bendera merah putih di sana untuk Indonesia, untuk masyarakat. Keren. Kita mendapat Davis Award 2023 nomor 1 dunia. Untuk prestasi dunia itu sederhana. Ini yang fungsi kita semua nanti. Setelah jadi muatan lokal, buku kita nanti jadi muatan lokal, itu nanti kita praktek baik untuk anak-anak kita bawa anak-anak kita ke Geopark ya Bang ya, Bang Adi, ya. Kita bawa ke Geopark untuk, nah kita jelaskan ini nanti. Terus Bapak Ibu juga bisa undang kami untuk memperkenalkan Geopark kepada anak-anak di sekolah. Layangkan surat ke Badan Pengelola Geopark Jambi, kantornya ada di belakang, kantor Bapeda. Di belakang itu co-working space, kantor yang sudah saya siapkan untuk semua. Jadi Bapak Ibu juga kalau tidak ada mau bikin surat, ada urusan di kantor dinas pendidikan atau di kantor lain mau bikin proposal macam, ada komputer, ada tempat kerja di belakang ada. Silakan digunakan. Ya, semua itu saya sediakan namanya co-working kantor bersama. BP Badan Pengelola Geopark tematik co-working space. Jadi co-working space Geopark untuk ke tempat kerja bersama. Penggiat wisata, penggiat alam, pendaki gunung, penggiat seni, budaya bisa rapat di belakang, bisa gunakan fasilitas yang ada di belakang. Internet ada, komputer ada. Ya, silakan saja. Nanti anak-anak kita perkenalkan dan ini juga Geopark kita mendapat sudah dijadikan laboratorium kebumian Universitas Jambi. Kemarin siang saya jadi narasumber di UNJA, juga lagi mendiskusikan seperti apa laboratorium itu nanti. Nanti saya akan diskusi dengan Pak Rektor lagi untuk membuat struktur laboratorium kebumian Universitas Jambi yang ada di Geopark Jambi dalam rangka pengembangan pengetahuan. Jadi silakan saja ya kakak-kakak, ibu-ibu yang ambil S2, S3, nanti S1 penelitian di Geopark, ayo ngomong. Nanti kami kawal. Ya. Oke, terus kita dapat apresiasi di tingkat nasional kemarin. Tahun ini aja kita 4 sertifikat. 1, ya, mana lagi? Oh, sertifikat kita tuh. Ada sertifikat di Badan Geologi, kita terbaik pengelolaan geologi. Terus ada sertifikat UNESCO Global Geopark dari UNESCO. Terus ada institution member K186 Global Geopark Network, yang ketiga sertifikat kita. Yang terakhir tadi best practice nomor 1 dunia GGN Award 2003 di Maroko. Betul. Jadi kita sudah tingkat dunia. Nah, karena sudah tingkat dunia, ya tingkat UNESCO merupakan salah satu dari yang Geopark UNESCO, maka itu adalah tanggung jawab kita bersama dalam memelihara bumi yang ada di Kabupaten Merangin. Karena 2/3 Kabupaten Merangin adalah Geopark. Sekalian pengenalan Geopark, apa itu Taman Bumi? Taman Bumi itu ternyata dulu orang bicara Taman Bumi itu pariwisata, iya dan tidak. Karena Taman Bumi itu adalah 11 tujuan pembangunan berkelanjutan. Mulai tanpa kemiskinan, pendidikan yang layak, kesehatan, kopi, langit untuk dunia. Terima kasih banyak Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan banyak meriah aplaus yang meriah untuk narasumber kita, General Manager Merangin Jambi UNESCO Global Geopark, Kepala Bapeda Kabupaten Merangin, Bapak Dr. Agus Esos Embung, yang telah memaparkan secara gamblang dan dapat tentunya kita pahami bahwasanya sebagai masyarakat Merangin, tanpa kita sadari kita berada menginjak bumi yang 300 juta tahun yang lalu. Tanpa kita sadari terbentuknya Geopark Taman Bumi itu adalah di Merangin, dan kita bersyukur menjadi masyarakat Kabupaten Merangin, dan tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Geopark atau Taman Bumi ini tidak hanya sebagai sebatas untuk disyukuri, tapi menjaga untuk tetap berkelanjutan, diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Agus Esos Embung, Kepala Bapeda Geopark Merangin Jambi UNESCO Global Geopark, yang telah memaparkan materinya kepada kita semua mengenai
menjaga praktik baik yang sudah kita tumpangi, yang sudah kita tinggali selama ini, karena 2/3 Merangin ini isinya adalah biopan yang wajib kita syukuri dan tentunya tugas bersama untuk dilanjutkan berkelanjutan untuk anak cucu kita.